Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Aprisda Ramdhani, NPM 23150610086. Saya berasal dari PSTIB, kelompok 2B. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian synchronous countdown. Pada rangkaian synchronous countdown terdapat satu switch yang berperan sebagai clock. Selanjutnya ada 4 flip-flop JK, 2 gerbang M, 4 logic probe, dan 1 power supply yang berfungsi untuk memberi input 1 pada flip-flop JK yang pertama. Pada flip-flop JK yang pertama, diberi input 1 oleh power supply, yang mana terletak pada J dan K. Selanjutnya, pada clock akan menerima input apabila rangkaian ini akan dijalankan atau switch akan di-trigger. Langsung saja akan saya trigger pada switch ini. Pada input yang pada JK flip-flop yang pertama, inputnya akan menjadi 109 dan key atau keybarnya akan berubah menjadi toggle atau 01 kondisinya. Selanjutnya, output dari keybar ini akan masuk pada logic probe yang pertama, yaitu 1. Dan pada jika flip-flop yang kedua, ketiga, dan 4, inputannya atau pada kondisi J dan K-nya masih berupa 0. Apabila kita berhentikan switch ini, maka output yang keluar pada logic probe dari output keybar akan berubah menjadi 0. Yang mana artinya pada output keempat ini bergantung pada switch atau clock yang dijalankan atau diproses melalui flip-flop JK yang pertama. Selanjutnya, apabila switch dihidupkan atau di-trigger, maka inputan pada JK flip-flop yang kedua akan bernilai 111. Artinya, output dari key atau keybar flip-flop JK yang kedua akan bergantian, yaitu nilainya menjadi 0 dan 1, serta keybar pada flip-flop yang kedua akan menjadi output pada logic probe yang ketiga, yaitu nilainya 1. Selanjutnya, apabila switch dimatikan, maka input pada flip-flop yang kedua akan menjadi 000 kembali. Artinya, output pada keybar akan menjadi 0 pada logic probe yang ketiga. Selanjutnya, apabila dihidupkan kembali switch ini, maka input pada flip-flop yang ketiga berasal dari gerbang N yang pertama, yaitu yang mana input pada gerbang N ini diambil pada flip-flop yang kedua, yaitu 1, dan juga hasil dari key yang bernilai 1 menjadi input dari salah satu gerbang N. Diproses oleh gerbang N, nilai 1 dan 1 menghasilkan output 1, dan output ini akan menjadi gerbang pada flip-flop yang ketiga, serta clock-nya juga akan bernilai 1. Karena kondisi ini di switch atau di trigger pada clock yang bernilai 1. Kemudian pada flip-flop yang ketiga juga diperoleh dari gerbang M yang pertama, yaitu bernilai 1.
maka inputnya akan bernilai 1 semua, sehingga key dan kibarnya bernilai 0 atau 1, atau dalam kondisi toggle. Kibar pada flip-flop yang ketiga juga menjadi output pada logic prop yang kedua, yaitu bernilai 1. Selanjutnya, key pada flip-flop JK yang ketiga akan menjadi salah satu input pada gerbang N yang kedua, yaitu bernilai 0, serta 1 yang berasal dari output gerbang N yang kedua. Apabila switch kita hidupkan, kita matikan dan kita hidupkan kembali, maka pada gerbang N ini outputnya akan menjadi 0, yaitu akan memperoleh output dari gerbang N dan juga output pada kibar flip-flop yang ketiga. Output ini, input kedua ini akan menghasilkan output 0, kemudian input terakhir juga sama dengan switch yang sebelum-sebelumnya, yaitu apabila dihidupkan switch-nya atau di-on-kan, maka output dari gerbang N, yaitu 0, yang diperoleh dari output 1 key, dan juga output 0 dari gerbang N yang pertama, yang menghasilkan output 0 akan menjadi input pada gerbang J dan K, flip-flop yang keempat, dan kondisi clock-nya yaitu menjadi 1, karena switch pada rangkaian ini di-on-kan. Kemudian, key 0 serta kibar ini akan menjadi output pada logic prop yang pertama, yaitu bernilai 1. Berbeda dengan synchron up, yang mana nilainya dihitung dari nilai atau keluaran key, sedangkan pada rangkaian sinkronus dan counter, nilainya akan dihitung pada keluaran kibar itu sendiri. Cara kerja rangkaian pada synchronous down ini, dia akan memperhatikan atau dia akan menunggu hasil dari flip-flop gerbang yang sebelumnya. Artinya, apabila kita mainkan switch-nya, maka dia akan bergantian ataupun input dan clock-nya akan menyesuaikan dan output-nya akan bergantian keluarnya. Itu saja penjelasan dari synchronous down counter pada rangkaian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu rangkaian asinkron down counter, yang mana pada rangkaian ini terdapat 4 flip-flop JK, 1 switch yang berfungsi sebagai clock yang hanya akan terhubung pada rangkaian JK flip-flop yang pertama. Selanjutnya ada 4 logic prop, dan juga pada masing-masing JK flip-flop terdapat power supply yang mana akan berfungsi atau akan menyalurkan input 1 pada setiap rangkaian JK flip-flop. Pada rangkaian asynchronous down counter menggunakan kode 4027, yang mana pada simulasi ini akan saya mulai, yaitu apabila switch atau clock yang dihidupkan. Yang pertama, pada rangkaian JK flip-flop yang pertama, yaitu inputnya berupa 1, clock-nya berupa 1, J dan K-nya berupa 1, maka key dan kibarnya akan menghasilkan nilai 1 dan juga 0. Yang mana hasil dari kibar ini akan berpengaruh pada output logic prop, yaitu 0, dan juga akan menyalurkan pada clock rangkaian JK flip-flop yang kedua. Pada rangkaian asynchronous down ini, clock pada rangkaian JK flip-flop kedua, ketiga, dan keempat akan
menerima atau akan berpengaruh pada output clock yang pertama. Ini contohnya, pada output kibar, rangkaian JK yang pertama akan menyalur atau akan disalurkan kepada rangkaian JK flip-flop yang kedua. Selanjutnya, apabila switch diberhentikan, kembali dihidupkan, maka yang terjadi yaitu pada JK flip-flop yang kedua, inputnya akan berubah menjadi 111. Dan juga, output kibar pada JK flip-flop yang pertama akan berubah menjadi 1, sebagaimana dia akan menjadi input pada clock JK flip-flop yang kedua, dan menghasilkan juga output key dengan nilai 1 dan juga kibar dengan nilai 0, yang mana output kibar ini akan disalurkan pada clock JK flip-flop yang ketiga. Yang mana pada kondisi clock 0 ini akan berpengaruh pada outputnya, yaitu akan menjadi 0 juga pada logic prop yang ketiga. Selanjutnya, apabila switch dimatikan atau dinolkan, kemudian dihidupkan kembali, maka yang akan terjadi yaitu input pada JK flip-flop ketiga, yaitu dengan clock 0, J1 dan K1 akan menghasilkan output key yang bernilai 0 dan juga kibar bernilai 1, yang mana output pada kibar ini akan disalurkan pada JK flip-flop yang keempat, yang mana nilainya akan menjadi 1, 1, dan 1, dikarenakan pada JK flip-flop yang keempat menerima inputan pada power supply yang bernilai 1 dan juga clock yang berasal dari JK flip-flop sebelumnya, yaitu pada JK flip-flop ketiga, output kibar, yaitu yang bernilai 1. Maka akan menghasilkan output dengan key 0 dan juga kibar 1, yang mana kibar dari output kibar dari JK flip-flop yang keempat ini akan menjadi output dari logic prop yang pertama, yaitu bernilai 1. Jadi pada rangkaian asynchronous down counter ini, dia akan bekerja apabila switch dimainkan atau di-on-kan, dan juga pada setiap gerbang, pada setiap rangkaian flip-flop JK flip-flop, tentunya akan menerima sinyal clock dengan perubahan sebelumnya atau dengan output sebelumnya, dikarenakan clock atau switch pada rangkaian ini hanya terhubung pada JK flip-flop yang pertama. Sekian penjelasan rangkaian asynchronous down counter dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.